Halo, selamat datang kembali di podcast Nombaca. Kita lanjut dengan buku Positive Action Plan karya Napoleon Hill yang merupakan 365 kutipan inspirasional untuk menciptakan kesuksesan setiap hari. Kita masuk pada bagian 5 atau di bulan Mei dengan tema Bertindaklah. 1. Jika Anda memang hebat, biarkanlah orang lain mengetahui fakta ini dari tindakan Anda. Pada analisis terakhir, semua yang sangat diperlukan adalah tindakan Anda. Anda boleh menceritakan cerita yang baik, namun bagaimanapun baiknya Anda menjual kemampuan Anda kepada orang lain, pada akhirnya Anda harus membuktikannya. Memang benar bahwa orang biasanya pemaaf dan akan mengabaikan kegagalan Anda sekali waktu dalam memenuhi janji Anda. Namun, Anda akhirnya tetap harus memenuhi janji Anda kepada orang lain jika Anda berharap untuk mempertahankan kesan baik kepada mereka. Jadikan sebuah kebiasaan untuk menunjukkan kemampuan Anda sebelum membicarakannya. Jarang sekali sesuatu yang berharga dapat dicapai tanpa bantuan orang lain, dan tidak pernah ada yang dapat dicapai tanpa tindakan nyata. 2. Hitunglah hari-hari yang sia-sia ketika Anda tidak melakukan perbuatan baik. Orang yang biasa membantu orang lain sangat tahu bahwa memberi bantuan untuk orang lain memberi manfaat yang sama besar, bahkan lebih besar kepada pemberinya. Pada saat Anda melakukan kebaikan kepada orang lain, Anda menjadi orang yang lebih baik. Pengaruh positif dari perbuatan baik tersebut pada diri Anda akan bertahan lama, bahkan bila si penerima telah melupakannya. Perbuatan baik tidak perlu besar atau mahal. Hadiah yang terbesar adalah waktu dan diri Anda yang Anda berikan. Perkataan yang baik dan perilaku yang sopan akan diingat dan dihargai. 3. Penghargaan dan jabatan tidak akan diperhitungkan ketika Anda sampai di surga, namun Anda akan diadili dengan saksama atas perbuatan yang telah Anda lakukan. Merupakan berbagai prinsip dasar semua agama bahwa di kehidupan sesudah mati ukuran nyata kesuksesan hanyalah bagaimana Anda telah menjalani hidup Anda, bukan seberapa banyak uang telah Anda kumpulkan. Apapun kepercayaan Anda, aturan baik untuk perilaku setiap hari adalah menjalani hidup Anda sehingga ketika hari telah usai, Anda merasa bangga mengetahui bahwa Anda telah membuat sebuah perbedaan di dalam kehidupan orang-orang yang telah mengenal Anda. Di tengah tekanan hidup, sangat mudah untuk kehilangan pandangan pada kekayaan-kekayaan hidup yang sebenarnya. Hal-hal yang benar-benar berharga di tengah tekanan hidup, sangat mudah untuk kehilangan pandangan pada kekayaan-kekayaan hidup yang sebenarnya. Hal-hal yang benar-benar berharga. Psikolog Ilona Tobin memberi definisi kesuksesan yang sejati, yaitu memberi dan menerima kasih, punya kesehatan fisik dan mental, kekayaan yang cukup untuk memberi Anda pilihan-pilihan, dan waktu untuk menikmati semuanya. Apapun definisi pribadi yang Anda punya tentang kesuksesan, pastikan ini termaksud sebuah ukuran yang baik tentang hal-hal yang memang benar-benar penting di dalam hidup. 4. Satu-satunya cara aman untuk membanggakan diri adalah dengan tindakan yang membangun. Semua orang tahu bahwa Anda tidak menyombongkan diri jika Anda memang bisa mengerjakan sesuatu. Ini mungkin benar, namun akan jauh lebih mempengaruhi pendapat orang lain bila Anda mengerjakannya lebih dahulu baru kemudian mengatakannya. Selain itu, perbuatan baik yang membuat Anda dikenal orang selalu lebih bernilai bila dikatakan oleh orang lain dan bukan oleh diri Anda sendiri. Jika Anda merasa sangat bangga pada pencapaian Anda, paksalah diri Anda untuk berhenti sejenak, ambillah nafas panjang, dan bertanyalah pada orang lain tentang pencapaian mereka. 5. Bila Anda telah mengungkapkan tentang apa yang Anda inginkan, berhentilah bicara.
lalu mulailah menerapkannya dalam bentuk tindakan. Membujuk diri sendiri bahwa Anda bisa mengerjakan sesuatu adalah permulaan yang baik. Kemudian, buatlah sebuah rencana yang matang, lalu bertindaklah. Semakin lama Anda menundanya, akan semakin berat rasanya untuk memulai. Jarang ada rencana yang sempurna. Jika Anda memiliki visi yang jelas tentang tujuan Anda dan sebuah rencana fleksibel yang membuat Anda mampu menghadapi rintangan yang tak terduga atau mengambil keuntungan dari kesempatan yang tak terduga, jangan menunda di lain waktu. Cepatlah bertindak, bahkan jika Anda harus membuat penyesuaian nantinya. Akan membantu pikiran Anda fokus dan akan menyalurkan energi-energi Anda ke arah tujuan Anda. 6. Tindakan, bukan kata-kata, merupakan sarana terbesar untuk memuji diri sendiri. Akan ada waktunya ketika Anda diminta untuk mengajukan diri Anda sendiri untuk bersaing demi sebuah kedudukan atau sebuah kontrak, dan Anda akan diharuskan berbicara tentang prestasi Anda. Biasanya, Anda ingin menonjolkan kelebihan Anda, namun pastikan bahwa di saat Anda melakukannya, Anda yakin bahwa informasi yang jujur akan mendukung apa yang Anda katakan tentang diri Anda. Jika selama ini tindakan Anda bijaksana dan bertanggung jawab, catatan informasi itu akan membuktikannya. Para pemimpin di organisasi manapun adalah orang-orang yang berkata, marilah kita terus maju, marilah kita melakukan sesuatu daripada menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Ketika tindakan Anda di masa lalu menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang bertanggung jawab dan menunjukkan caranya kepada orang lain, Anda akan meningkatkan karir dan memperluas koneksi Anda. 7. Nilai dari berbagai tindakan tergantung pada keberanian untuk melakukannya. Orang biasa yang melakukan perkara yang luar biasa untuk orang lain adalah orang-orang yang kita sebut pahlawan. Ketika ditanya mengapa mereka berprestasi, mereka sering berkata, itu juga yang akan dilakukan oleh orang lain jika berada pada keadaan yang sama. Mungkin demikianlah cara mereka mengatakan bahwa kita semua memiliki kapasitas untuk menjadi hebat. Hanya jika kita diuji dengan sangat keras, baru kita bangkit menghadapi peristiwa dan berjuang pada tingkat kemampuan kita yang paling tinggi. Anda menjadi seorang yang melakukan perbuatan benar ketika diberi kesempatan besar dengan cara yang sama dalam mencapai kesuksesan, yaitu melalui kekuatan kebiasaan. Jika Anda membiasakan diri untuk mengambil tindakan yang pasti, bahkan ketika nampaknya tidak penting dan tidak berarti, Anda akan selalu melakukan hal yang benar tanpa berpikir dalam situasi yang penting. Jika Anda membiarkan tindakan berbicara untuk Anda tidak akan pernah harus khawatir tentang pendapat orang lain akan peranan Anda. Jika Anda memang lebih cerdas, 8. Jika Anda memang lebih cerdas daripada orang lain, tunjukkan kepada mereka dengan berbagai tindakan Anda. Keinginan Anda untuk mengoreksi orang lain ketika melihat mereka membuat kesalahan atau mengerjakan sesuatu dengan cara yang berbeda dengan Anda merupakan reaksi manusia yang alami. Jauh lebih sulit bagi Anda dalam mengendalikan dorongan untuk memamerkan kepada mereka betapa Anda lebih cerdas dari mereka. Kemampuan untuk mengenali dan mengendalikan dorongan-dorongan semacam itu menandai awal dari perkembangan kebijaksanaan. Orang yang bijaksana tahu bahwa di saat ia menunjukkan kecerdasannya dengan tindakan yang ia lakukan, orang lain akan mendapat pelajaran yang lebih berharga dari itu. Jika Anda bertemu dengan seorang yang bisa mendapatkan manfaat dari nasihat Anda dapat membimbing dia kepada kesimpulan yang lebih tepat dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan tidak menghakimi. Biarkan orang lain menemukan kekeliruan dari jawaban-jawaban mereka secara logika melalui proses, seperti yang pernah dikatakan Ralph Waldo Emerson, rahasia pendidikan terletak pada rasa hormat terhadap murid. 9.
Cara paling aman dan paling baik untuk menghukum orang yang telah melakukan ketidakadilan terhadap Anda adalah membalasnya dengan perbuatan baik. Orang selalu memberikan balasan yang sama, bahkan lebih besar pada perlakuan yang ditimpalkan kepada mereka. Kebutuhan untuk membalas dendam dapat diganti dengan tanggapan yang mengubah musuh menjadi teman. Jika Anda sangat kehilangan kebanggaan diri, Anda dapat menanggapi ketidakadilan itu dengan perbuatan baik. Mungkin diperlukan waktu untuk melakukan hal ini. Namun jika Anda memperlakukan orang-orang yang tidak menyukai Anda dengan kebaikan terus-menerus, mereka pada akhirnya berhenti melawan Anda dan membalas dengan kebaikan. Seperti yang pernah dikatakan Napoleon Hill, batu api paling panas yang pernah diletakkan di atas kepala orang yang telah berbuat salah pada Anda adalah batu kebaikan. 10. Jangan berkata apapun kepada orang yang tidak menyukai Anda. Tindakan akan lebih memberi kesan kepadanya. Beberapa orang berpikir mereka dapat keluar dari situasi apapun dengan berbicara, dan untuk sementara mereka mungkin benar. Namun, jika seseorang tidak menyukai Anda, entah karena kesalahpahaman yang sederhana atau penilaian yang salah dari diri Anda, dia sangat sulit untuk dibujuk dengan kata-kata. Perasaan mereka akan selalu menghambat kemampuan mereka untuk berpikir logis dan masuk akal. Tindakan yang terus-menerus dalam jangka waktu tertentu bagaimanapun juga bahkan dapat membujuk seseorang yang keras kepala. Jika Anda secara selalu menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang murah hati, baik, dan orang yang peduli, akan sangat sulit bagi musuh Anda untuk membenci Anda. Di dalam segala keadaan, Anda akan menjadi orang yang lebih baik karena telah selalu berusaha. 11. Silakan beritahu dunia betapa baiknya Anda ini, namun Anda harus membiarkan orang lain mengetahui pencapaian Anda dengan beberapa syarat. Kerjakan dengan tindakan Anda terlebih dahulu dan pastikan Anda membagikan penghargaan yang Anda terima dengan orang-orang yang telah membantu Anda. Sebuah prinsip kepemimpinan yang perlu berubah selama berabad-abad. Sebuah prinsip kepemimpinan yang belum berubah selama berabad-abad adalah bagikan penghargaan atas kesuksesan Anda dengan orang lain. Namun, tunggulah kesalahan atas kegagalan untuk diri Anda sendiri. Tanggunglah kesalahan atas kegagalan untuk diri Anda sendiri. 12. Jika Anda berpikir bahwa Anda dapat membeli jalan untuk masuk surga hanya dengan uang Anda akan menyesal karena sebelumnya Anda tidak menggunakan uang Anda untuk berbagai perbuatan baik. Jika melalui tragedi yang sangat buruk dan tidak terduga Anda harus meninggal esok hari, apakah tulisan yang akan terdapat pada batu nisan Anda? Apa yang orang lain akan ingat tentang diri Anda? Pada hakikatnya, Anda akan diingat orang akan pekerjaan-pekerjaan baik Anda, bukan pada uang yang telah Anda kumpulkan selama Anda hidup. Kekayaan Anda mungkin akan menjadi penyebab perseteruan antara ahli waris Anda, sedangkan perbuatan baik Anda akan lama diingat setelah Anda pergi. Ketika Anda mengumpulkan harta, sumbangkanlah sebagian dari uang dan waktu Anda untuk orang atau organisasi yang memberi bantuan kepada orang-orang yang kurang beruntung dibanding Anda. 13. Berikan hasil, jangan berdalih. Ada banyak orang yang mungkin dengan maksud yang sangat baik membuat janji-janji entah karena sebab apa tidak pernah mereka penuhi. Orang-orang seperti ini biasanya telah mempunyai sejumlah penjelasan yang tampaknya benar untuk tidak memenuhi janji mereka. Mereka telah menjadi sangat piawai dalam menjelaskan kegagalan mereka. Namun, orang-orang sukses adalah mereka yang menerima tanggung jawab atas hidup mereka.
Mereka tahu bahwa berbicara itu mudah, tindakan-tindakan adalah segalanya yang diperhitungkan. Dunia sedang menantikan laki-laki dan perempuan yang mencari kesempatan untuk memberikan jasa yang nyata, seperti jasa yang meringankan beban tetangga mereka, jasa yang tidak diberikan oleh 95% orang karena mereka tidak mengerti. Ketika Anda menyediakan jasa yang memang berguna karena membantu orang dengan sungguh-sungguh, kesuksesan akan mengikuti Anda. Kesuksesan akan mengikuti Anda secara otomatis. Dunia mencari individu-individu yang semacam ini dan akan memberi balasan yang setimpal. 14. Bukan tulisan yang ada pada batu nisan Anda, tetapi catatan perbuatan Anda yang akan mengabadikan nama Anda setelah Anda meninggal. Alfred Nobel memiliki kesempatan yang jarang dimiliki banyak orang. Ketika saudara laki-lakinya meninggal, surat kabar tidak dapat membedakan dia dengan saudaranya itu dan mengumumkan berita kematian Alfred, bukan saudaranya. Di saat ia membaca berita duka tentang dirinya tersebut, Alfred menyadari bahwa dunia akan mengingatnya karena dialah orang yang menemukan dinamit. Sebuah alat penghancur. Karena kejadian tersebut, ia lalu memutuskan untuk mendanai hadiah Nobel. Hari ini, sebagian besar dunia mengingat namanya dihubungkan dengan pencapaian terbesar manusia. Perbuatan baik hidup di dalam pikiran-pikiran orang lain. Jika Anda melakukan sebuah kebaikan untuk orang lain, Anda memulai sebuah kekuatan untuk kebaikan yang akan bertahan lama setelah Anda pergi. 15. Dunia tidak menyematkan medali kepada Anda karena apa yang Anda ketahui. Namun, ia akan memberikan mahkota kepada Anda dengan kemuliaan dan kekayaan karena apa yang Anda lakukan. Pengetahuan adalah sesuatu yang paling penting untuk meraih kesuksesan di segala bidang. Untuk menyelesaikan apa saja yang berharga sering memerlukan pembelajaran selama bertahun-tahun. Akan tetapi, pengetahuan sendiri bukanlah penguasa. Ia menjadi sangat berkuasa hanya bila ia diterapkan melalui tindakan yang positif. Pengamatan demi pengamatan terhadap orang yang sukses menyatakan bahwa mereka memiliki kecenderungan untuk bertindak. Mereka mengumpulkan fakta-fakta yang tepat, menghubungkannya pada pengetahuan mereka tentang permasalahan yang dihadapi, mengembangkan rencana penerapannya, lalu mengambil tindakan. Bila sedang ragu-ragu, jauh lebih baik bertindak terlalu cepat daripada terlalu terlambat. 16. Keyakinan adalah kombinasi dari pikiran dan tindakan. Ketika Anda menerapkan keyakinan Anda pada diri Anda sendiri, keyakinan Anda kepada rekan-rekan Anda, dan iman Anda kepada Tuhan, hasilnya adalah sebuah tindakan yang positif yang bila dengan tekun dilakukan akan selalu membawa kesuksesan. Bila Anda percaya pada ide-ide Anda dan kemampuan Anda, dan Anda percaya kepada kecerdasan jagat raya, Anda tahu bahwa pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan itu pada akhirnya akan membawa Anda pada kesuksesan. Anda tidak akan gagal. 17. Jika Anda menghargai kebaikan yang ditunjukkan orang lain kepada Anda, balaslah kebaikan mereka dengan tindakan dan juga kata-kata. Orang-orang yang menikmati kesuksesan pribadi dan keuangan di dalam hidup adalah mereka yang membangun hubungan yang bertahan lama dengan rekan bisnis, teman-teman, rekan kerja, dan orang lain. Mereka memanfaatkan waktu dan masalah untuk terus berhubungan, dan mereka memastikan bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan baik kepada mereka, mereka menanggapinya dengan baik. Bangunlah jaringan teman-teman pribadi dan teman-teman profesional Anda dengan mengambil inisiatif dan jadilah seorang sahabat. 18. Apapun yang Anda buat dan Anda peroleh,
berawal dari sebuah keinginan. Agar Anda bisa bertindak, Anda harus memiliki sebuah tujuan. Jika Anda ingin bertindak dengan sukses di dalam segala hal, tetapi tidak untuk urusan-urusan yang sangat biasa, Anda harus mencapai tujuan Anda dengan hasrat yang menyala-nyala. Banyak orang berpikir mereka ingin menjadi sukses, namun karena mereka tidak mempunyai dorongan hati yang sangat kuat, mereka tidak pernah mencapai kesuksesan. Tumbuhkanlah hasrat Anda, nikmatilah setiap usaha yang Anda lakukan untuk mencari kesuksesan. Hal ini seperti menambah bahan bakar ke dalam tungku api mesin uap. Anda memerlukan tekanan-tekanan yang cukup untuk membawa Anda ke atas puncak kesuksesan. Jika hasrat Anda tidak cukup membara, Anda akan mendapatkan diri Anda berhenti dan mengelinding kembali ke belakang. Rahasia untuk bertindak adalah hasrat yang merah membara. 19. Berbagai tindakan yang benar tidak memerlukan kata-kata yang berbunga-bunga. Salah satu kesalahan yang sangat umum adalah membuat alasan untuk menjelaskan mengapa mereka tidak sukses. Sayang sekali, mayoritas terbesar orang-orang di dunia ini, orang-orang yang tidak sukses adalah pembuat alasan. Mereka berusaha menjelaskan tindakan mereka atau kelambanan mereka dalam kata-kata. Ketika Anda sukses, terimalah ucapan selamat dari orang lain dengan senang hati. Di saat Anda gagal, pertanggungjawabkan tindakan Anda, belajar dari kesalahan, dan maju terus untuk hal-hal yang lebih membangun. Jika tindakan Anda tepat di dalam setiap keadaan, Anda tidak akan perlu memberi penjelasan kepada mereka dengan kata-kata. Hanya tindakan yang berbicara tentang segala sesuatu yang perlu dibicarakan. 20. Amatilah orang yang berada di depan Anda, dan Anda akan mempelajari mengapa dia berada di depan, lalu tirulah mereka. Salah satu cara yang paling pasti untuk meraih kesuksesan adalah mengamati tindakan orang-orang sukses, mengetahui prinsip-prinsip apa yang mereka gunakan secara teratur, dan kemudian menerapkannya pada diri Anda. Prinsip-prinsip kesuksesan menurut Andrew Carnegie itu pasti, nyata, dan dapat dipelajari oleh siapa saja yang rela menyisihkan waktu untuk belajar dan menerapkannya. Jika Anda benar-benar mengamatinya, Anda akan dapat belajar sesuatu dari hampir setiap orang yang Anda jumpai, dan bahkan Anda tidak perlu mengenal mereka. Anda mungkin dapat memilih orang hebat yang tidak lagi hidup. Hal yang penting adalah mempelajari hidup mereka, lalu belajar dan menerapkan dalam hidup prinsip-prinsip khusus yang digunakan oleh orang-orang tersebut untuk mencapai kesuksesan. 21. Jika Anda menginginkan sebuah pekerjaan dikerjakan dengan baik dan cepat, carilah orang sibuk untuk mengerjakannya. Orang yang malas selalu menunda-nunda pekerjaan. Sebagian besar dari kita tidak akan pernah tahu kapasitas kita yang sebenarnya untuk pencapaian karena kita tidak pernah menantang diri kita. Kita tidak pernah menantang diri kita sendiri untuk berprestasi yang terbaik dari diri kita setiap hari. Kebenaran ini menjadi jelas bila Anda disodori kesempatan yang benar-benar menarik untuk diri Anda. Bagaimanapun sibuknya Anda akan menemukan waktu untuk mengerjakannya. Sebaliknya, tugas-tugas yang tidak terlalu menarik bagi Anda mudah untuk ditunda dan pada akhirnya terlupakan. Orang-orang yang sibuk tidak suka menunda-nunda. Mereka tahu bahwa kehidupan seperti hasil pengamatan David Reich pada bisnis. Sama halnya seperti mengayuh sebuah sepeda. Entah Anda tetap mengayuh atau jatuh dari sepeda, orang-orang yang paling efektif memiliki perasaan mendesak. Mereka menetapkan tenggat waktu dan memaksa diri mereka untuk membuat prioritas. Bahkan sekalipun kegiatan Anda biasanya tidak memerlukan tenggat waktu yang ketat, buatlah untuk diri Anda sendiri. Anda akan terkagum-kagum dengan betapa banyak kegiatan yang telah dapat Anda selesaikan dalam waktu yang singkat, jika itu adalah setiap waktu yang Anda punya. 22. Orang yang tidak memutuskan
dengan cepat ketika ia memiliki semua fakta yang diperlukan, tidak dapat diandalkan untuk melaksanakan berbagai keputusan setelah ia membuatnya. Tidak ada hanya satu jawaban yang benar, tetapi ada banyak jawaban benar yang tidak terbatas jumlahnya. Untuk sebagian besar masalah-masalah kehidupan, biasanya pilihan Anda banyak dan bermacam-macam. Kesulitannya terdapat pada memilih pilihan yang terbaik dari antara sekian banyak. Semuanya dalam kerangka waktu yang masuk akal. Jika Anda mampu untuk membuat keputusan kecil dengan cepat, Anda akan merasakan lebih mudah untuk memutuskan jika resiko yang ada jauh lebih besar. Terutama, Anda akan mendapatkan bahwa membuat keputusan dan bertindak atas keputusan itu jauh lebih mudah jika Anda bertindak dengan cepat. 23. Orang yang hanya bekerja biasa-biasa saja dalam pekerjaannya jarang mendapatkan hasil yang lebih banyak dari usahanya itu. Ada hubungan sebab dan akibat di antara tindakan-tindakan Anda dengan imbalan-imbalan yang Anda terima. Jika Anda memberikan lebih banyak untuk karir Anda, hubungan pribadi Anda, kepercayaan Anda, dan aspek-aspek lain dalam hidup Anda mendapatkan lebih banyak darinya. Jika ambisi Anda lebih besar daripada hanya secukupnya di dalam hidup, Anda tidak akan benar-benar bahagia dengan perusahaan Anda, pekerjaan Anda, atau diri Anda sendiri, kecuali Anda mengerjakan yang terbaik setiap hari. Kritikan yang paling keras dan pesaing yang paling hebat haruslah diri Anda sendiri. 24. Maksud baik tidak berguna sampai semuanya terwujud dalam tindakan yang tepat. Maksud yang baik mungkin adalah permulaan yang tepat untuk pencapaian, namun ia tidak akan beranjak kemana-mana, kecuali Anda menindaklanjutinya dengan tindakan. Banyak orang tidak bisa membedakan antara maksud dengan pencapaian, walau begitu, ide adalah paling penting menurut mereka. Dalam kenyataannya, ide yang sangat biasa tapi dilaksanakan adalah jauh lebih bernilai daripada ide jenius yang hanya tinggal dalam pikiran Anda. Mengembangkan kebiasaan bertindak akan sulit pada mulanya, namun semakin sering Anda mempraktikannya akan semakin mudah jadinya. 25. Untuk menjadi umat beragama yang baik, diperlukan lebih dari sekedar identitas agama di KTP Anda. Sebuah agama tidak pasif. Ia adalah penerapan yang aktif dari keyakinan-keyakinan Anda. Hanya mengerti prinsip dasar keimanan tidaklah cukup. Menjadi orang yang beragama berarti mempraktikkan dengan aktif agama Anda, mengambil tindakan positif untuk memperbaiki karakter Anda, dan berperilaku baik dan murah hati kepada sesama. Semua kitab suci agama dipenuhi dengan instruksi untuk menjalani hidup dengan baik dan soleh, dan semuanya melibatkan tindakan membangun dari para pengikutnya. Di dalam segala aspek kehidupan, Anda boleh memilih untuk menjadi pengamat atau peserta yang aktif. Anda dapat belajar banyak dari pengamatan, namun akan tiba waktunya Anda akan dinilai dari amal sendiri, bukan hanya apa yang telah Anda pelajari dari pengamatan Anda pada orang lain. Prinsipnya sama dengan agama Anda, hidup pribadi atau bisnis Anda. Pada hakikatnya, Anda tidak akan diukur dengan kedalaman keyakinan Anda, tetapi dari tindakan Anda berdasarkan keyakinan-keyakinan itu. 26. Ingatlah, sebuah layang-layang terbang melawan angin, bukan bersama-sama dengan angin. Penting untuk mengetahui dari awal bahwa kesuksesan tidak akan dicapai dengan mudah. Para pencapai seperti sebuah layang-layang berjuang melawan kerasnya angin terbang sangat tinggi, dengan kuat berpijak pada prinsip kesuksesan yang membuat mereka tetap di jalannya, tidak peduli dengan kesulitan yang mereka hadapi sepanjang jalan. Pastikan Anda berpijak pada prinsip yang akan menopang Anda, entah berapa banyak kesulitan yang Anda pasti hadapi di perjalanan Anda mencari kesuksesan. Bila Anda tahu apa yang Anda inginkan, kapan Anda memiliki sasaran yang pasti dan sebuah rencana untuk mencapainya, Anda mungkin akan dihantam oleh angin-angin keadaan. Tetapi Anda tidak akan mungkin selalu diterbangkan angin dari jalan Anda. Semakin kencang anginnya, semakin tinggi Anda melayang. 27.
Cara yang paling mungkin agar Anda dapat dipindahkan dari pekerjaan yang tidak Anda sukai ke pekerjaan yang lebih Anda sukai adalah mengerjakan pekerjaan Anda yang sekarang dengan sebaik-baiknya. Sehingga manajemen ingin menggunakan keahlian Anda pada pekerjaan yang lebih penting. Anda akan mencapai lebih banyak di dalam hidupmu jika Anda membiasakan diri untuk mengerjakan lebih dahulu pekerjaan yang paling tidak Anda sukai. Ketika Anda diketahui sebagai pekerja jujur dan teliti yang menerima tugas yang sulit, tidak terelakkan lagi Anda akan diberi lebih dan lebih lagi tanggung jawab di perusahaan. Dan dengan mengerjakan pekerjaan yang paling berat terlebih dahulu, Anda dapat mengambil keuntungan karena tingkat energi Anda yang paling tinggi berada di permulaan hari. Kemudian Anda dapat melanjutkan mengerjakan tugas-tugas yang lebih rutin. Selain itu, dengan mengerjakan pekerjaan yang penting terlebih dahulu, Anda akan lebih dapat menangani gangguan yang tidak terduga sepanjang hari. 28. Jangan pedulikan apa yang tidak dikerjakan oleh orang lain. Apa yang Anda kerjakan lebih penting. Jika Anda tergantung kepada orang lain untuk kesuksesan Anda ditakdirkan untuk hidup gagal dan putus asa. Sebuah kenyataan hidup yang menyedihkan bahwa hanya sedikit orang yang secara konsisten menepati apa yang mereka janjikan. Daripada mengharapkan orang lain mengerjakan apa yang harusnya dia kerjakan untuk membantu Anda, fokus pada apa yang dapat Anda kerjakan untuk membantu diri Anda sendiri. Rencana terbaik untuk tindakan adalah yang menyediakan kesempatan agar orang lain mendapatkan manfaat. Jika mereka berharap bekerja dengan Anda ke arah pencapaian tujuan-tujuan Anda, namun rencana itu tidak bergantung kepada orang-orang ini untuk mencapai kesuksesan. 29. Hidup berkata, buatlah kebaikan atau buatlah ruangan, tetapi jangan buat alasan. Menurut bahasa manajemen hari ini, pimpin, ikuti, atau menyingkirlah. Di saat Anda dengan aktif bekerja mengejar sasaran, tidak ada kegagalan, hanya ada tingkatan kesuksesan. Pilihlah untuk menjadi pemimpin. Ambillah inisiatif. Di saat Anda diperhadapkan dengan masalah atau keputusan yang sulit, jangan membuang waktu berjam-jam untuk memikirkan sulitnya mencari solusi. Jika Anda menganalisis situasi dengan jelas, Anda akan selalu mendapatkan jawaban. Jangan fokus pada masalah, tapi fokus pada solusi. Lalu bertindaklah. Seperti W. Clement Stone sering berkata, emosi-emosi tidak selalu bergantung pada alasan, tetapi mereka selalu bergantung pada tindakan. 30. Dunia memberi jalan dan membuat ruangan bagi orang yang tahu kemana ia hendak pergi dan sedang dalam perjalanan. Di saat Anda memiliki visi tentang apa yang ingin Anda capai bagi hidup Anda, tidak hanya orang lain akan memberi jalan dan membiarkan Anda lewat, namun mereka akan bergabung bersama pencarian Anda dengan baik. Mereka dengan naluri akan mengenali antusias dan semangat Anda untuk hidup. Di saat Anda menceritakan hasrat Anda di dalam hidup, sasaran terbesar Anda yang pasti, mereka akan melihat kuatnya hasrat Anda dan mereka akan memberi Anda dorongan dan bantuan, atau mereka akan memberi Anda jalan. Akan jelas bagi semua orang mengenal Anda bahwa Anda akan sukses. 31. Sudah tentu Anda tidak akan mencapai garis akhir jika Anda tidak memulainya. Sebuah pepatah kuno mengatakan, perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah pertama. Anda mungkin mengenal orang yang hampir mendekati akhir dari perjalanan hidupnya yang terlihat ke belakang dan berkata, jika saja saya telah melakukan sesuatu yang berbeda, jika saja saya telah memanfaatkan kesempatan ketika itu datang, dan jika saja lainnya. Hidup yang tidak terpenuhi dipenuhi dengan jika saja. Mereka dibatasi oleh jiwa yang takut yang hidupnya berakhir sebelum mereka pernah memulainya. Hidup dipenuhi dengan banyak kesempatan untuk kesuksesan yang besar dan kegagalan yang besar. Terserah kepada Anda untuk mengambil inisiatif, untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang datang pada Anda. Anda ditakdirkan hidup yang biasa-biasa saja, kecuali Anda mengambil tindakan. Jangan menunda-nunda, lakukanlah hari ini.
Demikianlah 31 kutipan di bulan Mei ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya dengan judul atau tema kesempatan.